Jadi naturalisasi itu akselerasi. Tadi Bang Arya cerita kebutuhan timnas, betul. Yang saya mau ingatkan adalah yang diprioritaskan hasil itu yang senior. Maka wajar di situ naturalisasi. Tapi kewajarannya kita ukur dengan strategi sepak bola, pembangunan sepak bola kita. Berapa banyak naturalisasi gitu loh. Kenapa muncul pertanyaan berapa banyak? Karena nanti ada rasa yang terusik kita sebagai insan bola. Kalau Rizky Ridho kita main, lihat main, Hernando Ari, Witan Sulaiman berkontribusi, maka ada rasa kita punya saham sepak bola. Orang bola Indonesia tuh merasa gue punya saham pada sepak bola itu lewat Rizky Ridho yang besar di Persibaya, lewat Witan misalnya gitu, lewat Hernando Ari yang besar di Persibaya. Ada saham sepak bola, paham nggak? Tapi ketika lihat yang datang dari akselerasi, langsung di elit, langsung di puncak, itu mereka besar di sepak bola mereka gitu. Saham bola kita nggak ada kalau mau bilang, paham nggak? Jadi kita bukan dalam posisi, makanya saya selalu terganggu dengan pertanyaan dangkal. Anda pro, Anda anti gitu loh. Kalau awam boleh ditanya begitu. Saya pengamat bola dari dulu gitu loh. Jadi silahkan aja, tapi strategi pembangunan sepak bolanya bagaimana? Kompetisinya gimana? Pembinaan usia mudanya gimana? Bukan itu berdiri sendiri, ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan. Iya. Saya ke Bung Arya, silakan. Nanti ke Pak Nurdin. Tambahan, kalau yang 17 U20 itu konsepnya, filosofinya Piala Dunia itu development. Maka kalau kita perhatikan, Jerman itu baru kemarin juara Piala Dunia U17. Tapi seniornya kan keren dia. Ya. Udah 4 kan? Karena dia nggak lihat itu final. Mereka mau incarnya yang utama. Karena habis itu pemain 17 itu pada gede tuh di Bundesliga, pada matang oleh kompetisinya. Baru nanti mereka dapat juara di senior. Jadi U17 itu baru kemarin Jerman itu. Karena mereka menganggap negara-negara maju itu development. Dan konsep FIFA pada Piala Dunia U17 20 itu adalah development. Jadi yang didorong tuh itu, pesan yang didorong dalam pesan sepak bola tuh develop lah. Masing-masing negara anggota FIFA, bangunlah sepak bolamu gitu. Bahwa di atas naturalisasi oke, fine, tapi itu pun akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Seberapa banyak, bagaimana dengan kompetisinya dan sebagainya. Karena itu tadi yang Bang Arya sendiri cerita, Uzbekistan itu menginspirasi. Kenapa? Karena dia merawat pohonnya, maka dia memetik buahnya. Oke, silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, salam olahraga. Kritikan dari seorang Tommy Welly alias Bung Towel alias Bung Handuk ini semakin hari tampaknya semakin tajam, terlebih khususnya tentang pemain naturalisasi. Ya, dalam komentar singkat tadi kita mendengarkan bersama-sama poin-poin yang disampaikan oleh seorang Tommy Welly alias Bung Towel ini. Kritikan ini spesial dia persembahkan kepada Timnas Indonesia, kepada PSSI, dan juga kepada Coach Sintayong. Menurut para pecinta bola mania, apakah kritikan dari seorang pengamat bola yang bernama Bung Towel ini patut kita terima, ataukah ini adalah bentuk penggiringan opini yang dilakukan oleh Bung Towel untuk para pecinta bola mania? Karena bagi saya secara pribadi, ketika seorang Tommy Welly mengemukakan pendapatnya sedemikian rupa, pertanyaan saya sangat sederhana. Apa atau kenapa dulu saat Towel ini dia masih berada sebagai anggota inti, sebagai orang penting di PSSI kala itu, kenapa hal ini semua tidak dilakukan? Atau kritikan-kritikan pedas ini tidak dia berikan? Kenapa baru muncul sekarang?
di tengah rakyat Indonesia sedang merayakan euforia atas kemajuan dari timnas Indonesia. Pemirsa sekalian, kita pasti bisa melihat bahwa ada hal yang tidak seperti biasanya yang diucapkan atau dilontarkan oleh seorang Tommy Welly. Yang pertama, ketika seorang Tommy Welly kala itu dia berada di dalam anggota PSSI, dia tidak pernah melakukan kritikan-kritikan pedas seperti ini. Setelah dia di luar atau tidak tergabung dengan anggota PSSI, barulah kritikan-kritikan pedas ini seringkali kita dengar dari seorang Tommy Welly. Sehingga sosok pengamat bola yang satu ini kita sering katakan bahwa sebagai sosok pengamat bola yang kontroversial. Artinya bahwa Towel tidak menginginkan yang pertama mungkin ya timnas Indonesia kita mengalami kemajuan. Lalu yang kedua dari seorang Towel, dia memang benar-benar tidak setuju atau tidak suka dengan pemain naturalisasi. Pertanyaan saya sangat sederhana. Apakah jika tidak ada pemain naturalisasi di timnas Indonesia, pemain-pemain lokal kita bisa maju seperti sekarang ini? Ataukah malah sebaliknya, bahwa pemain-pemain timnas kita, khususnya para pemain lokal, membutuhkan figur-figur dari pemain keturunan untuk bersama-sama membina mental mereka? Ya, pandangan dari seorang Sintayong dan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mungkin jauh lebih hebat bila dibandingkan dengan seorang Tommy Welly. Tetapi apapun itu, saya sangat yakin dan percaya bahwa penggiringan opini yang dilakukan oleh seorang Tommy Welly pasti punya maksud dan tujuan tertentu. Mari, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, kita simak terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video berikut ini. Tanpa Sintayong berterima Apa kasih. susahnya? Baik. No need. Dulu kau kemana aja Toel? Kemana aja kau waktu masih Benny Dolo, Ivan Kolev, Peter Wright, Simon McManamy, dan yang lain-lain itu nggak ada kau suruh mereka nyuruh berterima kasih itu ke klub-klub, manajer-manajer pelatih-pelatih itu nggak ada. Kau diam-diam aja dulu. Giliran Sintayong harus semuanya minta terima kasih satu-satu klub. Kau ini memang mau mengadu domba Sintayong dengan klub dengan statementmu itu. Kau tahu kau tidak mampu ngelawan Sintayong karena dibela oleh masyarakat. Kau adu-adu domba lah Sintayong sama klub-klub ini. Memang udah nggak, kau cari-cari semua kesalahannya apa yang bisa kau tekan dan bisa kau goreng-goreng, itu yang kau mainkan Towel. Sekarang kau bayangkan aja, harusnya klub itu bangganya setengah mampus itu untuk pertama kali pemain-pemainnya bisa. Lu itu hidup di Indonesia, makan, berak, tidur, jajan, dan nyari duit di Indonesia. Kenapa lu rendahin timnas dan pemain timnas lu sendiri? Sampah lu semua. Maaf kalau kami ngomong kasar, tapi ini kata yang pantas buat mereka nih. Pakai bilang Sintayong harus dipecat lah karena nggak hadirkan trofi. Trofi apa? Trofi Ciki. Siapa pelatih yang mampu bawa timnas ke semifinal Piala Asia? Ayo sebut siapa kalau lu jago bola. Makanya mikir tuh pakai otak, jangan pakai dengkul. Berkali-kali kami sudah bilang, kalau lu ngaku cinta Indonesia, kalau lu ngaku supporter Indonesia, dan kalau lu ngaku sebagai warga Indonesia, lu dukung tim lu apapun keadaannya. Jangan cuma ego lu yang lu utamain. Goblok dipiara. Ada 6-8 pemain Brasil itu akan dinaturalisasi yang tidak jelas asal usulnya. Itu sempat beredar isu. Iya, sebelum COVID itu ada, Bang Karni. Saya waktu itu hampir setiap hari itu saya tulis. Saya kritisi terus. Ini
apa-apaan nih kira-kira begitulah ya. Ini PSSI mau bikin naturalisasi seperti apa kok? Ada pemain Brazil nanti mau dititipkan dulu di beberapa klub di Liga Indonesia, kemudian setelah itu akan dijadikan warga negara Indonesia. Ini kan nggak benar, ya. Tapi akhirnya nggak jadi ya. Mungkin karena sudah tercium oleh pers pada saat itu, setiap hari diberitakan, kemudian tidak jadi. Saya selama mengikuti sepak terjang Sintayong, saya oke terhadap metode kepelatihannya. Apapun itu awal-awal saya adalah penggemarnya Sintayong. Tapi dari segi pelatihan abang ada masalah ya? Soal apa nggak ada ya? No isu lah. No Itu isu, kan, oke itu kan ya. wilayah domainnya pelatih. Ya, tentang style of play. Betul, Apa itu betul, pelatih. betul. Yang penting menurut saya bahwa PSSI menetapkan target Ya, dan itu tercapai, ya itu harus dilakukan. wajar. Kami kalau target bang saya bilang ya, namanya kita bayarnya bagus, wajar dong. Kami minta target. Bukan kita nggak dengar netizen perpanjang. Tapi ingat dong, Anda kalau Anda pernah kerja, Anda itu ada kontrak kerja. Saya mau perpanjang kalau yang ini tercapai. Makanya ketika tercapai Pak Eri kan santai aja, dia profesional. Tapi kalau belum tercapai, hey, kita udah punya kontrak loh, kita bayar sekian loh, nggak murah loh misalnya ya. Jadi wajar kalau kita punya target. Dan nanti apakah nanti setelah ini STI ada target lagi? Setelah kalau ada kontrak baru perpanjangan ini, pasti ada target lagi baru lagi bang, pasti dong, harus. Tapi satu hal bang, berusaha target 8 besar. Kita bukan orang yang mau menjebak STY. Ini 8 besar, udah ya, lu kerja sendiri. Toh buktinya kan kayak itu bang, liga diberhentikan, yang itu di lobby. Kelihatan kok. Artinya kita support nih STY. Kelihatan full support. Pak Ketum ini support STY supaya bisa mencapai target. Jadi bukan orang yang lepas tangan. Pokoknya target 8 besar ya. Habis itu lu kejar sendiri. Wah, baik kok cuma 9 berapa? Mana mungkin bisa sampai semifinal kompleks. Dan abang kan tahu soalnya pemain naturalisasi yang kasih keren-keren sih. Bagus ya. Tom Haye bang. Iya, Jai Ijas bang. Orang Mangun. Itu Beda bang. Bentar lagi ada lagi nih, tapi rahasia dulu. Tapi itu buktinya bahwa Pak Ketum ini masih bantuin, bukan dilepas aja cuma sekedar target. Enggak. Artinya kita kalau ada kontrak sama orang dikasih target tapi lingkungan kerja nggak dikasih sama dia yang bagus, yang enak, ya nggak bisa juga lah. Kita harus fair lah. Ini pentingnya otak itu. Makanya saya bilang ini mesti di... Izin komen, Pak Anjasmara, legenda timnas yang saya hormati. Kalau berbicara soal otak berarti kita berbicara soal IQ. Jangan dibandingkan IQ kita pada saat ini dengan IQ Jepang yang kemarin menjadi juara. Menurut saya, kalau misalkan kita mau mengkritik, jangan hanya mengkritik timnas. Bagaimana nih, biar Liga 1 ada wakil nggak di Champion Asia? Sedangkan di AFC saja kita tidak berdaya. Itu yang harusnya dikritik kepada Pak Erick Thohir. Jangan timnas yang sedang bagus dikritik habis-habisan tanpa arah yang jelas. Itu menurut saya. Salam Bang Anjasmara. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada. Tampaknya si Tobel ini dia punya kelompok sendiri. Ada Tobelnya, ada Anjas Asmaranya, ada M Tahirnya, dan juga ada beberapa netizen yang tampaknya sudah termakan dengan penggiringan opini yang seringkali dibangun oleh seorang Tommy Welly. Karena fakta membuktikan hampir semua para pecinta bola mania itu menyukai timnas Indonesia, mensupport PSSI, mensupport Coach Sintayong. Tetapi hanya kelompok-kelompok mereka ini yang sedikit berbeda dan sangat melenceng. Apakah mereka tidak bahagia ketika melihat timnas Indonesia mengalami kemajuan dalam dunia olahraga ini? Padahal hampir seluruh rakyat Indonesia
mungkin 97 atau 98% sangat mendukung timnas Indonesia dan mereka sangat menyukai keberhasilan yang sudah dipersembahkan oleh seorang coach Sintayong lewat timnas Indonesia bersama PSSI. Bacotan-bacotan dari seorang Tommy Welly dan Anjas Asmara semakin clear atau semakin jelas mau menunjukkan kepada kita rakyat Indonesia bahwa rasa iri, rasa sakit hati, rasa dengki yang dimiliki dalam diri mereka ini sudah benar-benar sangat luar biasa. Mereka akan merasa bahagia seandainya Indonesia itu kalah ketika melawan, misalnya malam ini Indonesia kalah melawan Juni. Tentu ini merupakan kebahagiaan tersendiri buat mereka. Tetapi kita sebagai supporter sejati ataupun pendukung timnas sejati, kita pasti akan tetap bahagia. Entah itu di saat timnas kalah maupun di saat timnas kita menang. Karena kita sangat yakin dan percaya bahwa segala sesuatu prestasi yang mereka peroleh saat ini itu adalah buah kerja keras yang sudah mereka lakukan secara maksimal. Soal kalah menang dalam dunia sepak bola itu barang biasa. Tetapi jangan kita hanya memandang dari satu sisi saja. Karena jujur, ketika kita menyimak komentar-komentar dari netizen beberapa hari belakangan ini, itu sifatnya lebih banyak yang sudah menjadi pendukung pecundang atau supporter pengecut. Kenapa? Karena mereka hanya akan mendukung timnas di saat timnas itu menang dan akan mencaci maki, menghina dina, mencampakan timnas di saat mereka kalah. Orang-orang seperti ini, mereka mampu atau tidak di saat timnas itu menang, lalu mereka tidak bereforia seperti yang biasa ditunjukkan oleh seorang Tommy Welly alias Towel ini. Ya, narasi yang dibangun oleh Tommy Welly bersama Anjas Asmara yang beberapa waktu yang lalu sempat viral di media sosial bahwa seorang coach Sintayong atau STY itu harus out, merupakan bentuk pelampiasan rasa iri dan rasa benci mereka kepada timnas Indonesia. Kita rakyat Indonesia pastinya tidak bodoh. Kita rakyat Indonesia pastinya sudah sangat cerdas, khususnya para pecinta bola mania. Dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian bahwa mari kita jangan menilai atau sesuka kita atau semudah kita mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang seolah-olah mau menunjukkan diri kita tidak berkualitas. Kenapa? Karena sejatinya sebagai seorang supporter atau pendukung itu, mereka akan tetap berada di belakang timnasnya sendiri. Karena ketika kita mencaci maki timnas Indonesia, menghujat dan lain sebagainya, itu sama saja kita menghujat bangsa kita sendiri. Karena mereka adalah utusan dari bangsa Indonesia, dari negara Indonesia. Ayo, jika mereka sudah berjuang semaksimal mungkin lalu hasil yang mereka gapai hanya sampai di situ, tetap kita bersyukur, tetap kita berterima kasih. Karena bacotan-bacotan kita sebagai para pendukung dan para supporter misalnya, itu tidak sebanding dengan perjuangan mereka di tengah lapangan hijau. Sekali lagi, mari kita gunakan logika akal sehat kita. Jangan menjadi pengikut dari manusia-manusia pecundang, manusia-manusia pengecut seperti Tommy Welly
seperti Anjas Asmara atau seperti Muhammad Tahir. Ya, sekali lagi pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Jenny dalam playoff untuk lolos ke Olimpiade Paris akhirnya harus kandas dengan skor 1-0. Tetapi tidak apa-apa. Perjuangan mereka sudah sangat luar biasa. Mari kita simak lagi komentar-komentar dari netizen terkait dengan Bung Towel alias Tommy Welly dan juga bacotannya dari kakek tua yang bernama Anjas Asmara ini. Mari kita simak videonya. Sepak bola Indonesia itu bisa bersaing kok di level internasional, asal mentalnya dibenerin dulu, terutama environment. Tujuannya jelas untuk membentuk mental pemain ke depannya. Bahkan pelatih legendaris Barca, Johan Cruyff, itu bilang filosofi bermain bola adalah health and enjoyment. Kalau lu nggak bisa menikmati, ya nggak usah main. Sementara supporter kita bisa bikin pemain menikmati pertandingan atau nggak selama ini. Kalau nggak, ya nggak usah ngeyel. Kalianlah salah satu alasan yang bikin sepak bola kita nggak maju-maju. Dan mungkin masukan buat klub olahraga apapun itu, udah saatnya memberikan ruang bagi psikologi untuk berkontribusi melakukan pembinaan kepada psikologi pemain secara personal. Karena gini, kalian yang kerja di instansi, terus ada masalah di rumah, lalu nggak bisa diselesaikan dengan baik, lama-lama juga akan ngefek kan ke pekerjaan. Kalian bisa bayangin seorang Lino yang usianya masih sangat muda, emosi mungkin belum stabil, lalu dapat tekanan dari seluruh rakyat Indonesia. Lu pikir dengan digituin, performanya ke depan akan bisa lebih baik? Atau mungkin diantara kalian ada yang bilang begini, itu buktinya Rizky Ridho dan pemain lain lebih dewasa menyikapi keadaan, nggak sampai ngomong negara lucu. Gini teman-teman, tiap orang itu kan punya latar belakang kehidupan yang berbeda, pola asuh yang nggak sama, dibesarkan dalam lingkungan yang kita nggak bisa membandingkan satu dengan yang lain. Kita nggak pernah tahu isi pikiran Lino gimana. Kita nggak pernah ngerti tekanan yang dia alami selama ini seperti apa. Kalian tuh jangan maunya pemain harus perform bagus. Mereka itu bukan mesin, mereka juga manusia. Sehingga itulah yang tadi saya bilang, perlunya semua pihak terlibat untuk kemajuan. Kalau perlu, ada orang-orang yang secara khusus mengurusi psikologi pemain. Karena sepak bola tuh bukan cuman urusan umpan, giring, nendang. Tapi di sana ada skill pengambilan keputusan, observasi mendalam terhadap hal-hal di sekitar, ketenangan menghadapi stimulus yang mengganggu, stress regulation, dan berbagai aspek psikis lainnya. Dan sebagai supporter, kalau kalian nuntut pemain harus improve, pertanyaan saya, emang sebagai supporter selama ini kalian udah improve? Kalau maunya cuma menang doang, masih suka hate speech apalagi salah sasaran, ini semakin menunjukkan kalau memang sebagai pribadi selama ini kalian itu udah sering kalah, sehingga menuntut orang lain harus menang demi memuaskan ego kalian. Benar kata Lino, kalian lucu. Kita tuh masih punya kas Olimpiade loh, Kamis besok. So, dukung semaksimal mungkin, doakan yang terbaik untuk timnas. Do your best untuk semua timnas Indonesia. Mengapa kebencian pada saya seorang komentator melebihi kebencian kepada seorang koruptor? Pertanyaan saya. Ya nggak gitu juga, nggak terlalu seperti itu. Nggak benci-benci amat, enggak. Ini hanya sebuah respon dari komentar-komentar Anda yang seperti itu, direspon seperti itu juga. Hukum kausal sebab akibat itu seperti itu. Dan Bang Towel kan dengan adanya respon netizen juga kan jadi lebih terkenal. Bang Towel kan menjadi komentator yang trending topiknya teratas, selalu di atas, selalu wah paling hits. Sisi positifnya, sisi negatifnya ya mungkin seperti itu, ada serangan, karena positioning Bang Towel yang memang berada pada dimensi antagonis, kan itu pilihan, kan itu sikap, kan itu hasil pertimbangan Bang Towel sendiri, yang konsekuensinya juga sudah diperhitungkan, nggak usah lebay. Nah ini ada ex pemain timnas katanya, saya kurang tahu lah karena tahun 90-an saya belum pernah lihat ya. Tapi ini ada namanya Anjas Asmara, katanya ex pemain timnas atau pemain sepak bola Indonesia. Dia suruh datangin Guardiola dari buat pelatih Indonesia. Aduh, saya bingung ya mau bilang apa, mau komen apa juga bingung ya.
nggak sekalian aja misalnya CR sama Messi buat dinaturalisasi ke Indonesia biar apa? Aduh, bingung sih saya juga. Kenapa? Nggak tahu ya. Saya bukan ngeremehin skill dia waktu jadi pemain bola ya. Tapi yang saya ingat cuman dia tuh kerennya tuh pas jadi si Cecep bisa actingnya. Punya uang, kenapa tidak panggil Guardiola? Punya uang, kenapa tidak panggil Guardiola? Kenapa dulu Aduh Pak, mau pelatih sekelas Guardiola, kalau kualitas pemainnya Liga 1 diberi target juara Asia, Olimpik, tidak mungkin bisa Pak. Jadi kualitas pemain juga menentukan kemenangan. Mau siapapun pelatihnya, mau Mourinho, Guardiola, siapapun, tetap nggak akan bisa kalau kualitas pemainnya masih seperti Liga 1, ditarget tinggi gitu loh. Sintayong itu benar ditarget lolos 8 besar Piala Asia, tapi mainnya kurang bagus sih. Saya minta nih naturalisasi pemain diaspora keturunan biar bisa target gitu loh Pak. Kalau targetnya cuma AFF mungkin 1-2 naturalisasi cukup atau nggak perlu gitu. Ini Piala Asia Pak gitu. Jadi juga harus realistis. Erick Thohir itu bener, Sintayong itu bener sesuai target gitu loh Pak. Siapapun pelatihnya kalau kualitasnya lokal disuruh target internasional itu impossible. Jadi pakai rasional, pakai akal sehat Pak. Oke. Ini saya juga nggak kenal nih siapa Bapak ini pemain, mantan pemain atau apa, saya juga nggak kenal. Mungkin Anda kenal siapa Bapak ini? Baik, Samsir Alam. 3 kata untuk Bung Toel. Apa tuh? 1. Apaan sih? Oh, oke. Apaan tuh? 2. Nggak jelas. 3. Nggak usah soal lawan arus. Oh. Sampai sekarang belum ngerti apa alasannya selalu mengkritik Sintayong. Padahal Sintayong semenjak datang ke Indonesia banyak banget prestasinya. Jadi ya maksudnya yang realistis aja lah, bro. skill? Siapa no skill? Sintayong. Kenapa televisi kita ini selalu membahas hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dibahas lagi? Naturalisasi, Sintayong, ini nggak perlu dibahas lagi. Ini tuh justru membuat pondasi, membuat kesatuan timnas kita yang nanti besok loh mau bertanding. Atau mungkin hari ini, gue buatnya hari Rabu, mungkin gue upload hari Kamis. Mungkin hari ini loh, malam ini mau tampil. Kenapa malah dibahas hal-hal gak penting? Orang mah diberi bahas hal-hal persiapan nih gimana untuk menghadapi Guinea. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa yang harus dilakukan. Supaya jadi masukan. Bukan bahas naturalisasi lagi, ini lagi, stupid. Dan jujur, gue sih gak kenal sama legend yang katanya legend ini. Kakek ini siapa? Setahu gue, memang datanya cuman itu. Beliau ini nendang penalti yang membuat kita gagal ke Olimpiade. That's it. Nggak ada lagi. Dan kalau dibilang Sintayong itu nggak punya skill, pemain Korea itu hanya mengandalkan fisik, nggak ada skill. Lah emang kakek ini sehebat apa skillnya? Apakah sejago Neymar? Apakah sejago Ronaldinho? Apakah sejago Ronaldo Nazario? Nggak ada. Nothing. Pasti yakin gue nothing. Kalau nggak kita udah masuk Piala Dunia. Katanya pelatihnya mediocre. Kalau punya duit banyak kayak dulu dong, datengin siapa? Gue nggak kenal juga dan nggak kemana-mana juga timnas kita, dan nggak bakal kemana-mana juga selama pemainnya punya mindset seperti ini, mengandalkan skill. Sepak bola itu sudah berubah. Dulu aja nggak efektif yang zamannya skill, apalagi sekarang zamannya sepak bola modern, lu mau ngandelin skill. Lu ya mungkin lebih baik udah nikmati sisa hidup aja bersama dengan motor Harley-nya. Kenapa harus bahas-bahas sepak bola lagi yang udah nggak relevan dengan zamannya, udah tidak nyambung gitu, sudah mungkin tidak ikuti sepak bola modern. Disuruhlah pelatih Pep Guardiola. Stupid. Pep Guardiola mana mau ngelatih kita. Lihat pemain kita passing 2 meter aja nggak nyampe, dia udah cabut lagi, udah rumbuh tuh rambut. Mana mau. Jadi yang logis aja lah. Ampun dah. Ini TV ini masih ngundang kayak gini, nggak kompeten. Ya, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian, para pecinta bola mania khususnya. Tidak heran bila pada akhirnya stasiun TV yang mengundang pengamat bola seperti Toel dan Anja Asmara dikritik oleh netizen. Karena netizen menilai bahwa TV ini tidak mampu untuk mengedukasi rakyat Indonesia. Membahas
hal-hal yang semestinya tidak perlu dibahas. Salah satunya adalah TV One, iNews. Tentu ini adalah hal negatif yang telah mereka persembahkan untuk rakyat Indonesia atau untuk siapa saja yang menyimak pembicaraan dari seorang Anjas Asmara bersama Tommy Welly dan orang-orang PSI. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ketika kita menyimak cuplikan-cuplikan video di season terakhir ini, banyak sekali netizen yang masih saja tidak terima dengan bacotan dari seorang Anjas Asmara yang kita kedengarkan bersama-sama bahwa apa sih prestasinya Anjas Asmara untuk Indonesia saat ini atau untuk dunia sepak bola pada zaman loe-loe, ketika dia katanya adalah pemain legend, karena saya sendiri pun tidak kenal dengan manusia yang satu ini. Ya, bagi pemirsa sekalian yang kenal dengan sosok Anjas Asmara atau yang mengetahui track record atau rekam jejak dari Anjas Asmara, silakan ditulis di kolom komentar agar di video berikutnya kita bisa bahas lebih spesifik dengan kakek tua yang sudah bau tanah ini. Di sisi lain, bacotan-bacotan dari seorang Tommy Welly masih menggebu-gebu tentang naturalisasi. Masih menggebu-gebu bahwa seorang Sintayong itu layak harus di-out. Yang salah satunya beberapa waktu yang lalu ketika diundang oleh TV One, juga hal yang sama dia sampaikan. Saya terkadang berpikir begini, apa benar manusia ini memang benar-benar goblok? Atau dia punya rasa sakit hati yang benar-benar sudah sangat dalam, susah untuk sembuh ketika melihat timnas Indonesia ini mengalami kemajuan. Step by step, tim debutan loh, tapi bisa meraih peringkat keempat atau juara 4 di Piala Asia. Tentu ini adalah kebanggaan tersendiri buat kita rakyat Indonesia. Di sisi lain, prestasi apa sih yang pernah dipersembahkan oleh Towel ketika dia menjadi orang penting di PSSI kala itu? Tidak ada. Tidak heran bila kita menilai bahwa bacotan-bacotan dilontarkan oleh seorang Tommy Welly ini adalah bacotan-bacotan yang tidak berkualitas. Ya, bacotan sampah. Bacotan yang sama sekali tidak bisa untuk ditiru oleh kita rakyat Indonesia, khususnya kepada generasi muda pecinta bola mania. Seorang Towel tidak bisa kita jadikan sebagai panutan. Dia adalah biang keroknya kenapa timnas Indonesia atau dunia sepak bola di bangsa ini tidak pernah maju. Karena orang-orang seperti inilah yang selalu membangun hal-hal yang tidak benar atau yang selalu menjadi manusia pembangkang. Di sisi lain, tadi kita dengarkan bersama-sama bahwa sebagai supporter, jangan menjadi supporter tolol. Ini menurut saya adalah kritikan pedas kepada kita para pecinta bola mania dari netizen tadi. Dari seorang psikolog kalau tidak salah, bahwa kita jangan menjadi pendukung atau supporter tolol yang hanya bisa terima di saat Indonesia menang, lalu dicaci maki dan dihujat ketika timnas kita kalah. Ayo, jangan menjadi pengecut, malu ketika kita melihat dengan fenomena
dengan kemajuan dari timnas Indonesia saat ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania, saya berharap bahwa kita rakyat Indonesia tetap mendukung, memberikan narasi-narasi ataupun kritikan-kritikan yang membangun, yang positif, agar bisa memotivasi para pemain timnas kita, agar bisa memotivasi pelatih kita, Coach Sintayong, dan juga PSSI. Karena kita ketahui bersama-sama bahwa track record yang dimiliki oleh Ketum PSSI dan juga Coach Sintayong itu sudah sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita sebagai supporter mania, sebagai pendukung timnas Indonesia terus mensupport mereka. Tadi ada hal penting disampaikan oleh netizen bahwa alasan kenapa sepak bola di Indonesia ini tidak maju, salah satu poin pentingnya adalah dari kita, supporter. Jika supporter menginginkan bahwa dunia sepak bola ini harus maju, ayo kita dukung mereka dengan hal-hal yang positif. Tetapi kalau kita mau supaya timnas Indonesia ini tidak berkembang, ya jadilah manusia pengecut. Jadilah manusia yang selalu mengkritik hal-hal yang negatif, yang selalu menghujat timnas Indonesia. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Ayo bersama-sama kita mendukung timnas Garuda. Mereka pasti bisa, dan kesuksesan mereka, keberhasilan mereka, prestasi mereka adalah kebahagiaan kita, rakyat Indonesia. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam olahraga.